Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Samekta, kami dari Agen Perubahan. Selamat datang di podcast SMA Negeri 2 Pandeglang. Baik, kenali nama saya Tubagusan Maulana Ahmad Fathan dari kelas 12 IPS 3. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih ya, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pandeglang. Di samping saya ada Pak Dadi Supriyatna. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang sekali saya berada di sini di acara podcast Agen Perubahan. Ada hal yang barangkali bisa kita diskusikan? Nah Pak, insya Allah pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang pengen Fatan sampaikan nih Pak seputar Agen Perubahan. Kita kan udah tahu ya Pak ya, karena di sekolah SMA Negeri 2 Pandeglang ini beberapa bulan yang lalu udah ada nih Pak komunitas dari program sekolah Agen Perubahan itu sendiri. Nah Pak, kalau boleh tanya beberapa sedikit, Agen Perubahan itu apa ya Pak? Baik, Agen Perubahan ini adalah satu komunitas dari siswa yang jelas-jelas kehadirannya diharapkan mereka mampu untuk mempelopori siswa-siswa lainnya, paling tidak bisa memberikan satu ikhtiar eliminasi, meminimalisir tindakan-tindakan yang kaitannya dengan perundungan, sehingga agen perubahan diharapkan dia menjadi agen untuk terciptanya sebuah kondisi perubahan dari hal-hal yang sifatnya kita tidak inginkan ke hal-hal yang lebih positif, khususnya dalam kaitan dengan anti perundungan atau istilah yang barangkali populer itu dengan istilah bullying. Jadi kita menginginkan SMA 2 itu sebagai sekolah yang ramah anak, ramah lingkungan, sehingga dalam konsentrasi proses bisa lebih meningkat karena tidak terjadi kekerasan khususnya di kalangan peserta didik. Itu intinya dari agen perubahan. Nah, jadi teman-teman ya, bisa kita simpulin dari tadi ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Dade. Nah, agen perubahan itu sendiri diharapkan sebagai bentuk daripada komunitas yang menjadi garda terdepan dari adanya sikap pembulian di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, teman-teman, tidak terlepas dari tujuan adanya agen perubahan. Nah, diharapkan bagi para agen-agen perubahan ini memiliki sikap untuk senantiasa berbuat kebaikan. Nah, teman-teman, tadi kita udah dengar apa itu agen perubahan. Kita lanjut pada pertanyaan kedua ya. Nah, Pak, kalau tadi Fatan nanya tentang apa itu agen perubahan, kalau sekarang Pak, latar belakang adanya komunitas agen perubahan itu apa ya Pak? Baik, kalau kita melihat apa yang menjadi latar belakang, ini sejalan dengan progres sekolah kita yang syukur alhamdulillah pada tahun 2020-2021 kita lolos sebagai sekolah penggerak. Kemudian pada posisi realisasi pelaksanaan program sekolah penggerak, antara lain juga kita diberi program untuk melaksanakan program anti perundungan. Kalau kita bicara latar belakang dari agen perubahan yang notabene tidak lepas dari agen anti perundungan, sebetulnya sejak lama, jauh-jauh hari kita menginginkan ada satu situasi di mana sekolah itu sebagai sebuah tempat yang menyenangkan, sebuah tempat yang membuat mereka itu merasa nyaman. Siapa mereka ini? Warga sekolah, terutama peserta didik. Nah, untuk tercipta warga sekolah khusus peserta didik merasa nyaman, merasa aman, maka sudah barang tentu perlu ada pengkondisian, perlu ada upaya, perlu ada ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Ikhtiar untuk menghindarkan jangan sampai ada tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang malah merugikan, membuat peserta didik tidak nyaman, tidak aman. Maka muncullah anti perundungan. Gerakan anti perundungan untuk supaya masif, supaya bisa terrealisasi, maka dilaksanakanlah melibatkan para peserta didik yang dalam program anti perundungan tahun ini kita terbatas melibatkan hanya 30 peserta didik sebagai agen perubahan. Jadi itu latar belakangnya.
Nah, jadi teman-teman ya, kita udah dengar tadi tentang latar belakang. Jadi latar belakang adanya agen perubahan ini karena sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada Sekolah SMA Negeri 2 Pandeglang karena telah lulus dalam kualifikasi sebagai sekolah penggerak. Nah, tidak terlepas dari itu juga bahwasannya agen perundungan ini berlatar belakang karena rusaknya sebuah kedamaian di sekolah karena adanya peristiwa-peristiwa bullying. Jadi seperti pada poin sebelumnya, diharapkan kepada para agen-agen perubahan dapat menciptakan sebuah kedamaian. Nah, tadi kalau kita udah dengerin agen perubahan itu apa, latar belakangnya apa, kita lanjut pada poin yang ketiga. Nah, Pak, tujuan dari agen perubahan itu apa ya, Pak? Ya kalau tujuan tidak lepas seperti tadi di harapan di latar belakang ya. Iya. Jadi tujuan kita mengoperasionalkan, menggalakkan dan sekaligus mensupport agen perubahan dalam kaitan dengan anti perundungan ini, kita berharap banyak, mudah-mudahan di satu sisi agen perubahan itu bisa memberi corak dan warna terkait dengan karakternya secara personal masing-masing. Yang kedua, kita tentu berharap, berkeinginan dengan agen perubahan yang bisa menginternalisasi terkait dengan tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Ini bisa mengimbaskan ke rekan-rekannya yang lain. Sehingga ketika ada tanda kutip peristiwa bullying, peristiwa perundungan terdetek nih oleh siswa, ini minimal agen perubahan itu bisa memahami, mendetek terlebih dulu untuk kemudian melaporkan ke guru, dalam hal ini fasilitator dari guru. Sehingga hal kecil apapun yang kaitan dengan bullying, kaitan dengan perundungan, apakah itu mengatakan atau meledek dengan kalimat verbal, atau apalagi dengan tindakan-tindakan kekerasan fisik, ini biasanya kan terjadi di kalangan siswa secara tertutup. Guru kadang tidak tahu, siswanya tidak lapor. Tapi kalau agen perubahannya menyebar, 30 ini juga dia menjadi tanda kutip matanya guru, telinganya guru, sehingga ketika ada terjadi di kalangan siswa sekecil apapun terdetek oleh mereka, mereka bisa meminimalisir persoalan-persoalan itu, kemudian bisa melaporkan untuk bisa dilaksanakan sebuah upaya penyelesaian. Sehingga dengan deteksi dini dari agen perubahan diharapkan kalau toh terjadi ada bullying, kalau toh terjadi ada perundungan, ini tidak akan melebar, tidak akan menjadi persoalan besar karena cepat terdeteksi. Nah, syukur-syukur tidak ada ini untuk mengkampanyekan betapa di sekolah itu harus diciptakan suasana, harus diciptakan situasi yang betul-betul membuat peserta didik itu merasa nyaman, merasa aman. Sehingga dengan konteks itu persoalan konsentrasi belajar akan meningkat. Kalau konsentrasi belajar meningkat karena memang ada rasa aman, ada rasa nyaman, ada rasa senang, maka jelas buntut dan muaranya adalah ke prestasi. Maka raihan prestasi adalah sesuatu yang kita nanti dambakan juga. Jadi tujuan kenapa dibentuk agen perubahan untuk upaya ikhtiar sekolah, jangan sampai yang namanya kekerasan di sekolah, perundungan di sekolah, apakah terjadi pada jam waktu belajar di sekolah, terjadinya di lingkungan sekolah, ataupun kejadian di luar jam sekolah dan di luar lingkungan sekolah, mudah-mudahan dengan hadirnya anti perundungan dan agen perubahan ini, hal-hal yang seperti itu tidak terjadi di SMA 2. Sehingga praktis ke depan kita menginginkan SMA 2 dengan berbagai ikhtiar kita dari berbagai lini betul-betul bisa bergulir ke arah yang lebih baik, ke arah peningkatan kualitas sekolah yang lebih mumpuni, yang lebih bisa diterima oleh masyarakat sebagai sebuah sekolah alternatif. Jadi itu harapan atau tujuan kenapa agen perubahan ini kita gulirkan untuk dilaksanakan dalam program di sekolah bersamaan dengan program-program lain dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kita, memberikan proses pendidikan untuk anak bangsa khususnya untuk peserta didik di SMA Negeri 2 Pandeglang.
Nah, jadi teman-teman ya, kita udah dengerin tadi ya, tujuannya tidak terlepis dari itu semua. Sama seperti poin sebelumnya, tujuan agen perubahan itu dalam artian untuk menindaklanjuti orang-orang yang sebagai pelaku bullying, kemudian menanggulangi adanya peristiwa bullying, ataupun sebagai bentuk daripada kasih sayang sekolah kepada siswa-siswanya. Nah, teman-teman ya, kita harus ingat ya teman-teman ya, kalau agen perubahan itu wajib untuk bisa mendeteksi siapapun korbannya dalam bentuk apapun. Oke? Nah, teman-teman, kita tadi udah dengerin apa itu agen perubahan, latar belakangnya apa, tujuannya apa. Boleh teman-teman tahu ya bahwasannya pembulian itu bukan hanya dilakukan secara verbal, karena banyak macam-macam di antara pembulian, baik itu pembulian secara verbal, pembulian secara menggunakan lisan ataupun kata-kata, kemudian pembulian secara relasi sosial ketika seorang yang dikucilkan daripada sebuah kawannya itu, kemudian ada juga namanya pembulian secara cyber. Nah, kalau pembulian cyber itu adalah bentuknya seperti menggunakan kata-kata yang tidak bijak di sosial media orang lain. Nah, beda lagi kalau yang terlibat adalah sebuah kekerasan, itu bukan termasuk pada pembulian, tapi lebih pada diskriminasi ataupun kriminalitas. Nah, teman-teman, masuk pada poin terakhir, yaitu siapa saja yang terlibat dalam agen perubahan dan dari mana. Nah, kita tadi udah dengerin kata dari kepala sekolah kita, bahwasannya yang terpilih dalam agen perubahan adalah mereka yang 800 siswa itu mengisi survei. Nah, kemudian mereka terpilih sebanyak 30 orang karena pertama karena tingkat kepopulerannya di sekolah, kemudian karena apa tadi? Banyaknya relasi yang dia miliki ataupun konektivitas, dan dia dianggap sebagai seorang siswa ataupun siswi yang mampu membuahkan sebuah perubahan yang baik. Nah, jadi teman-teman ya, dapat kita simpulkan agen perubahan itu harus menjadi harapan bagi orang-orang yang tertindas. Oke, mungkin teman-teman segitu aja ya obrolan kita pada kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agen perubahan.